Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Mari pagi hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan bagi Allah kita sebelum kita melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi berkata bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bawa penyembahan kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang memiliki kehidupan kita.
Mari angkat suaramu, puji Dialah yang hidup. Haleluya, Engkau Tuhan yang layak dipuja, layak disembah. Bagimu segala pujian dan syukur, bagimu segala penghormatan, bagimu segala kuasa, bagimu kemuliaan selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuja, hanya Engkau Tuhan yang layak disanjung. Biarlah setiap kami pagi ini datang kepadamu, membawa rasa syukur kami, membawa kerinduan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kinarala mala marala 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 mala 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 mala. Kine narala marala ya lama sandere rala ralamu. Kidana naralamu inama sandi. Kinarala mala marala mala mala mala. Mari terus arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lebih lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh menikmati dan merasakan berkat Allah yang tercurah bagi kami. Tuhan, pagi ini kami mau bawa hidup kami lebih lagi. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Dan berikan kami kemampuan untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa, otoritas yang datang dari tempat yang maha tinggi penuhkan atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya ingin percaya di pagi hari ini kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Amin. Puji Tuhan. Di akhir bulan ini saudara, mari bersama-sama kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap menantikan janjinya. Di bulan ini restorasi tanah perjanjian. Hari ini ada tema yaitu tanggalkan kasutmu. Mari bersama-sama kita baca dalam kitab Yosua pasal 5 ayat yang ke-15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Sebelum kita mencerna secara dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 15 ini saudara, kita akan belajar mengenai kasut. Kasut itu adalah alas kaki di zaman ditulisnya Alkitab, saudara. Ya, kalau sekarang ya sendal begitu, saudara ya.
Nah, di Timur Tengah itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan itu sebagai budaya, saudara. Mulai dari menunjukkan status sosial sampai menjadi sarana mensahkan jual beli. Ya. Kemudian bahan apa yang digunakan untuk pembuatan kasut, saudara? Biasanya itu dari kulit binatang, ya, bisa dari kulit sapi, kulit domba, dan juga bisa dari kulit unta. Tapi juga banyak juga dari kayu, ya, dari jerami juga ada. Itu semua tertulis di dalam kitab. Kasut menunjukkan status sosial. Dalam Kidung Agung pasal 7 ayat yang pertama dituliskan tentang seseorang putri raja atau putri bangsawan yang menggunakan kasut, saudara. Bagi perempuan pada zaman dahulu dihiasi dengan berbagai macam ornamen dan juga bahkan ada yang dihias dengan ukiran bersalut emas. Hanya mereka yang kaya atau bangsawan yang memakai kasut pada zaman Israel kuno. Nah, para budak, saudara, dan orang miskin itu tidak memakai kasut, saudara. Baru pada saat zaman setelah Yusuf, di mana orang Israel yang saat itu menjadi budak di Mesir belajar dari orang-orang Mesir untuk membuat kasut dari anyaman jerami. Nah, arti budaya melepaskan kasut. Yang pertama, bentuk penghormatan. Dalam budaya Yahudi, saudara, saat memasuki rumah seorang pelayan atau budak akan membuka kasut tuannya dan membasuh kakinya sebagai bentuk penghormatan. Saya teringat dengan kisahnya Yohanes yang mengatakan bahwa dia yang datang kemudian daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 7, saudara, ya. Nanti bisa saudara buka. Yohanes menyadari siapa Yesus, sehingga dia berkata tidak layak untuk saya membukakan tali kasutnya pun, karena dia adalah Tuhan dan juru selamat mereka. Yang kedua, menunjukkan kekudusan hadirat Allah dan ada di tempat itu. Jadi pada waktu dulu, saudara, ketika Tuhan bertemu kepada Musa, Tuhan meminta untuk melepaskan kasutnya. Ya, dalam Keluaran 3 ayat yang kelima, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Demikian juga Yosua, karena Yosua adalah penerus Musa. Dikatakan tadi kita baca di dalam Yosua 5 ayat 15. Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Itu sebabnya, saudara, dalam budaya Timur Tengah, saat mereka mau masuk ke dalam rumah ibadah begitu, mau masuk gereja, mau masuk tempat yang dianggap suci, mereka melepaskan sepatu mereka, mereka melepaskan kasut mereka. Hal ini untuk menunjukkan bahwa tempat tersebut memiliki tempat yang sakral, tempat yang dikuduskan, tempat yang suci, di mana hadirat Allah ada di sana. Yang ketiga, yaitu untuk mensahkan sebuah transaksi, saudara. Jadi di zaman Israel kuno itu, kalau berdagang begitu, saudara, saling tukar-tukaran kasut sebagai tanda dealnya, saudara. Sebagai tanda dealnya. Dalam Rut pasal 4 ayat 7 sampai 8, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya yang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannyalah kasutnya. Jadi sebagai mensahkan sebuah transaksi jual beli, saudara. Yang keempat, untuk menunjukkan rasa duka. Salah satu bentuk perkabungan bangsa Israel waktu itu, saudara, adalah dengan merobek jubah, ya, memakai kain kabung serta berjalan tanpa memakai kasut. 2 Samuel 15 ayat yang ke-30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis.
kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Jadi melepas kasut itu juga untuk menunjukkan rasa duka, saudara. Yang kelima, sebagai bentuk hukuman atau menyatakan takluk. Pada zaman Israel kuno, ketika para tawanan itu, saudara, ditangkap, ya, dilucuti kasutnya, dilepas kasutnya, karena itu adalah menjadi simbol kemenangan. Saudara bisa baca di dalam Yesaya 20 ayat 1-6 dan 2 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-15. Kasut merupakan salah satu bagian dari perlengkapan senjata Allah. Kalau kita belajar dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 13-17 itu kan banyak sekali ya perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah kasut kerelaan. Ya. Tetapi kasut kerelaan di dalam Efesus itu bermakna supaya setiap kita yang sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan ini siap sedia untuk memberitakan Injilnya Tuhan kepada seluruh dunia dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ketika saya mendapatkan tema ini, saudara, terus terang saya berpikir dalam. Saya baca perikop secara penuh. Kalau kita baca dengan biasa, saudara, agak lucu. Kenapa? Karena Yosua ini kan ingin meminta petunjuk kepada panglima bala tentara Tuhan. Tetapi panglima Tuhan itu meminta Yosua menanggalkan kasutnya. Karena di tempat dia berdiri adalah tempat yang kudus. Apa hubungannya, saudara? Menanggalkan kasut dengan meminta petunjuk dari Tuhan dari tempat yang kudus. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, saudara, ya, bahasa aslinya kasut itu adalah na'al, yang artinya melambangkan kesibukan dan juga penolakan untuk menikah atau bersatu. Itu memberikan pelajaran bahwa untuk meminta petunjuk Tuhan, untuk kita meminta petunjuk Tuhan, tanggalkan kesibukan duniawimu. Ya, menanggalkan kasut itu berarti saudara menanggalkan kesibukan duniawi kita. Menggunakan waktu yang spesial dan tinggalkan dosa yang membuat Tuhan menolak untuk bersatu dan bersekutu dengan kita. Artinya menanggalkan kasut itu, saudara, tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita tidak kudus. Karena di mana ada Tuhan, di tempat itu menjadi kudus. Dan tidak diperkenankan yang tidak kudus berada di dekatnya. Bahkan tidak mungkin bersatu antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Maka menanggalkan kasut itu, saudara, berarti kalau kita ingin mengalami restorasi, pemulihan dalam kehidupan kita, kita jangan asal-asalan ketika kita menghadap kepada Tuhan. Alkitab ditulis secara runtut, tidak hanya sebuah karya sastra saja, saudara, tetapi penuh dengan makna-makna yang tersirat maupun tersurat di dalamnya. Hari ini kita belajar bahwa menanggalkan kasut itu, saudara, kita harus menanggalkan kesibukan duniawi kita. Kita harus memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan asal-asalan, saudara. Jangan asal-asalan. Beri diri kepada Tuhan itu menggunakan waktu-waktu yang baik. Disiapkan dengan baik. Selanjutnya juga menanggalkan kasut itu, meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita tidak kudus.
Kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus itu, ketika kita tidak kudus, saudara, kita sengaja tidak kudus, saya garis bawahi, kita sengaja tidak kudus, saudara, maka Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang kudus. Tidak mungkin, saudara, yang kudus itu bercampur dengan yang tidak kudus. Apa pelajaran bagi kita? Hari ini ada beberapa pertanyaan, saudara. Apakah kita rindu meminta petunjuk Tuhan sebelum kita melakukan apapun? Apakah kita rela meninggalkan kasut kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah Tuhan akan memberikan petunjuknya jika kita masih senang menggunakan kasut kesayangan kita? Kasut kesayangan kita. Mari bersama, tanggalkan kasut kita. Kita menghadap kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Karena sejatinya tanpa itu semua, kita tidak ada apa-apanya, saudara. Mari kita alami restorasi dalam hidup kita dengan menanggalkan kasut kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan yang boleh kami terima menguatkan setiap kami, memberikan pelajaran bagi setiap kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin fokus untuk datang kepada Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik. Kami boleh menanggalkan kasut kami, ya Allah. Kami mohon Engkau mengampuni setiap kami. Kami ingin berbalik kepadamu, ya Allah. Kami ingin menanggalkan kasut kami, dan kami ingin meminta petunjuk daripada Engkau, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat setiap jemaat yang setia dalam dalam doa online ini. Kami ingin percaya diberkati dalam apapun dikerjakannya, pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami pagi ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.